Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat yang ke-18, disitulah Nabi Yakub alaihissalam mulai menjawab. Waja'u ala qamisi bidamin kadzib. Mereka datang membawa bajunya Nabi Yusuf alaihissalam dengan darah palsu. Artinya bukan darah Nabi Yusuf, tapi darah serigala atau kambing yang lain oser-oserkan, kalau kata orang Jawa ya, diusap-usapkan, pokoknya bajunya itu berbelepotan darah, terus diserahkan ayahnya, ini loh bajunya Yusuf. Inilah kebohongan yang salah lagi. Kebohongan yang salah bagaimana? Ayahnya ini lihat bajunya, ya langsung paham, ini anak dusta ini. Baik benar serigalanya ya. Katanya serigala makan Nabi Yusuf, anak saya. Yusuf dimakan serigala, tapi bajunya utuh, nggak dikoyak-koyak ya. Baik benar serigalanya ini. Jadi makan orangnya tapi bajunya dibiarin gitu. Bajunya nggak ada bekas robekan sama sekali. Bajunya oke-oke saja. Oh pasti dusta nih anak. Jadi dustanya itu kelihatan dari ucapannya dan dari bukti yang dibawa. Nah yang menarik di sini, inilah awal kisah tentang Qamis Yusuf. Gamis atau pakaian Nabi Yusuf. Dari awal dalam kisah Nabi Yusuf itu ada satu kata Qamis Yusuf. Pakaian Yusuf. Nanti ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, lagi-lagi yang qamisuhu, pakaiannya robek di depan atau di belakang, qamis Yusuf. Nanti di akhir cerita Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf itu juga menyerahkan pakaiannya, berikan ini ke ayahku, nanti dicium akan kembali melihat lagi, qamis Yusuf. Ada apa dengan qamis Yusuf ini? Pakaian Nabi Yusuf alaihissalam ini dari salah satu poin penting dalam kisah Nabi Yusuf. Pakaian ya. Yang pertama, pakaian yang dijadikan alat untuk mengawali segala cerita. Yang kedua, lagi pakaian yang digunakan sebagai alat untuk timbulnya fitnah itu. Yang ketiga, pakaian yang akhirnya menyembuhkan. Pakaian yang akhirnya menyembuhkan Nabi Yakub alaihissalam dari tunanetra yang dideritanya. Nanti itu akan kita bahas kalau udah sampai waktunya. Naam. Waja'u ala qamisi bidamin kadzib qala bal sawalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu, dan Yakub berkata, sebenarnya hanya diri kalian sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja mohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kita kalau baca terjemahan seperti ini ya tidak dapat pencerahan kita. Makanya suruh belajar ya. Karena terjemahan ini tidak bisa mewakili isi Al-Quran. Tidak bisa. Ya membantu kita, tapi tidak bisa mewakili isi Al-Quran. Karena sangat beda. Contoh misalnya ya, ini saya akan kasih gambaran. Dikatakan di sini fasobrun jamil, kesabaran yang indah. Sementara kalau kita baca di terjemahan ya, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Bukan itu, sabar itu selalu baik. Ya, sabar itu selalu baik. Tapi ini yang diterangkan adalah sobrun jamil. Ada sobrun jamil, ada sobrun nggak jamil. Jadi bukan seperti itu maksudnya, bukan seperti itu terjemahannya. Ya, bukan seperti itu. Kita akan bahas. Insyaallah sedikit-sedikit. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ya, kalian yang sudah merencanakan seperti itu, ya kalian yang merekayasa semua itu, suatu urusan itu kalian anggap baik, ya sudah. Fasobrun jamil. Ini loh bijaksananya ayah ya. Bijaksananya Nabi Yakub alaihissalam. Bayangkan, anak kesayangannya ya, hilang loh. Ini anakku udah ada, hilang. Dan paham yang menghilangkan anak-anaknya yang lain. Anaknya hilang, dihilangkan sama anak-anaknya yang lain.
Nabi Yakub alaihissalam tahu dari apa? Bukan dari masalah nubuah, bukan dari wahyu ilahi, bukan. Dari fakta, dari ucapan yang berbelit-belit, yang bolak-balik, yang kontradiksi dan lain sebagainya. Beliau tahu ini dusta ini anak-anak ini. Paham betul. Belum lagi ditambah ya dengan mukjizatnya beliau seorang nabi. Kasyafnya beliau sebagai seorang nabi. Mata hati beliau sebagai seorang nabi. Paham ini anak-anaknya dusta dan menghilangkan saudaranya. Pertanyaannya, apakah Nabi Yakub alaihissalam marah kepada anak-anaknya, kemudian menghardik dengan keras? Kalian tidak benar. Allah murka kepada kalian. Allah nggak suka sama kalian. Aku nggak suka sama kalian. Pergi kalian semua. Apa begitu? Kalau itu yang dilakukan, maka akan kehilangan semua anaknya. Kenapa? Satu, yang ini udah hilang, yang lain akan jadi orang-orang yang nggak diridhoi Allah ketika orang tua itu murka. Ridhallah fi ridhal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah pada ridha orang tua, murkanya Allah pada murka orang tua. Maka Nabi Yakub alaihissalam bukannya mau merusak, tapi justru pengen memperbaiki yang ada. Yang ada ini diperbaiki. Ini 10 anak ini gimana caranya dengan modal cinta yang besar kepada saya, semuanya bisa menjadi orang-orang yang soleh. Menjadi orang-orang yang baik. Yusuf hilang, ya sudah. Yusuf hilang, ini ujian. Yusufnya ujian, ya nggak ada di depan mata saya lagi, kekasih saya, anak kecintaan saya nggak ada, ini ujian. Nah ini anak-anak ini karunia. Masih ada 10 anak ini karunia. Bisa enggak kita sebagai orang tua melihat seperti itu? Nah ini kadang kita ini nggak bisa ya. Dalam banyak kasus, satu hilang, yang ada ini dihilangkan semua. Misal begini, kalau kita ambil contoh kasus zaman sekarang lah ya, ada yang dipecat, dirumahkan tanpa gaji dan tidak jelas kapan akan diizinkan kembali ke kantor. Ya, mungkin ada yang mengalami seperti itu. Pulang ke rumah. Di rumah masih ada yang namanya anak, masih ada pasangan hidup, ya, ada orang tua, mungkin ada teman, ya kalau yang belum berkeluarga di rumah ada teman, ya, ada kakak, ada adik, ada apapun. Kemudian sehat. Sehat. Tapi anehnya yang dilihat ini cuma satu tok. Aku dirumahkan nggak dapat gaji, aku dipecat, dirumahkan nggak dapat gaji, aku dipecat, dirumahkan nggak dapat gaji, aku dipecat. Yang dilihat itu saja. Sementara aku sehat, aku punya orang tua, aku punya rumah, aku punya ini, nggak dilihat. Hasilnya apa? Keluh kesah dan kehilangan kenikmatan. Kehilangan kenikmatan, terpuruk, hancur. Terpuruk, hancur. Nah inilah kebodohan kita ketika menghadapi masalah, fokus hanya ke masalah, sementara nikmat yang banyak itu dibuang. Nabi Yakub alaihissalam mengajarkan, jangan seperti itu. 10 anak ini baik, yang satu yang hilang ini yang terbaik. Nah yang hilang ini nggak usah dipikir dulu, yang 10 ini ya jangan sampai hilang juga. Yang 10 jangan sampai hilang juga. Gimana caranya? Maka beliau mengatakan, fasobrun jamil. Saya akan bersabar dengan kesabaran yang indah. Fasobrun jamil. Kesabaran yang indah itu bagaimana? Sabar tanpa keluh kesah. Sabar tanpa keluh kesah. Jadi ada orang sabar tapi masih berkeluh kesah. Sabar ya. Nggak balas mukul, sabar. Tapi masih berkeluh kesah. Aduh sakit ini. Wah ini lukanya gimana ini? Dia nggak balas nih. Tapi dia ngeluh kesahkan nih. Sakit deritanya dia keluh kesahkan. Nabi Yakub alaihissalam sobrun jamil. Sabar yang indah. Tidak berkeluh kesah kepada manusia. Dia kembalikan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Munajat. Maka dilanjutkan di ayat tersebut dengan ditutup masih di ayat yang sama. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan saya minta tolong sama Allah atas semua dusta yang kalian ucapkan itu saya minta tolong sama Allah. Bagaimana nanti nasibnya Yusuf alaihissalam, saya minta tolong sama Allah. Saya kembalikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah sikap yang harus kita ambil saat kita menghadapi masalah apapun. Sobrun jamil. Nggak enak, tapi nggak usah keluh kesah. Boleh lo merasa nggak enak itu. Wah nggak enak. Ada rasa suntuk. Yang namanya kehilangan sesuatu suntuk wajar. Tapi nggak berkeluh kesah. Ini yang dilatih.
oleh Nabi Yakub alaihissalam dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita lanjutkan.